Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kita bikin video podcast ngobrol santai aja bareng sama teman-teman dari Unisa. Dan kebetulan kita juga baru semester 1. Jadi kita baru masuk ke habis ngelewatin maba era. Nah, kayaknya seru nih kalau misalnya kita bagi-bagi pengalaman gimana sih rasanya udah jadi mahasiswa dan gimana sih masa-masa maba yang mana itu ada ospek, terus ada perkenalan juga, dan yang lain-lain. Dan pasti buat teman-teman yang masih SMA atau mau lulus kelas 12, kelas 11 yang masih kepo-kepo, bisa banget nih buat cari tahu, oh ternyata kayak gini kalau misalnya di kampus. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih. Sebelumnya, aku namanya Ninis, terus ini ada teman-teman. Coba kakak namanya siapa? Oke, nama aku Sabrina. Hai, nama aku Anin. Oke, jadi di sini kita bertiga ini mahasiswa baru di Universitas Asia Yogyakarta, prodi manajemen. Dan pastinya berarti kita baru nyelesain semester 1. Ya kan, Kak? Betul. Oke, sebelumnya kita tanya dulu gak sih kenapa sih kok mereka milih masuk Unisa gitu kan? Coba dari Kak Sabrina dulu, kenapa kok milih Unisa gitu? Ya, karena aku dulu ketolak PTN ya, jadi ya mau gak mau ke swasta dan pilihan satu-satunya ke sini karena ya udah mungkin jodohnya aja di sini. Oke, kalau dari Kak Anin sendiri? Sama sih, aku juga ketolak di PTN juga. Dan satu-satunya jalan cuma di swasta karena aku nggak pengen gap year gitu, nggak dibolehin juga sih sama orang tua tuh. Sebelumnya Kak Sabrina sama Kak Anin ini dari mana? Rumahnya, rumah aslinya? Aku Tegal. Aku dari Purbalingga sih, deket. Oh. Terus emang tujuannya ke Jogja atau karena keterimanya di Unisa dapatnya Jogja aja jadi ke Jogja? Kalau dari aku sih emang nggak dibolehin kayak yang keluar Jawa yang sampai sana-sana yang jauh gitu. Jadi dibolehinnya di Jogja aja. Kalau Kak Sabrina? Oh, aku emang dari dulu pengen banget ke Jogja. Oke, udah ini ya, udah ada mungkin udah ada kesan sendiri sama Jogja. Terus gimana rasanya? Dapat gak tuh enaknya di Jogja? Lumayan ya. Apa coba kalau dibilang apa sih enaknya di Jogja buat 6 bulan ini? Kalau di aku karena di sini tuh lebih bebas aja sih sebenarnya. Lebih bebas karena bisa Ya, main betul. gitu karena di rumah itu kan strict parents gitu. Iya, jadi buat kalian yang strict parent Boleh nih jauh. Iya. jangan ditiru ya Kak. Ini buat Sabrina Sama sih gitu. lebih ini ya, berarti kayak kalau di rumah kan ada orang tua mungkin Iya. nggak terlalu bebas dan yang lain sebagainya. Tapi pasti namanya kos ada shocknya dong. Iya dong, Coba homesick kalian udah pasti. cerita, homesick. Hati-hati yang mau ngekos nanti homesick Iya. kayak Kak Sabrina nih. Coba cerita. Dulu sih enggak ya, tapi pas kemarin sakit tuh kayak ya Allah, nggak bisa apa-apa, aku di sini nangis mulu, jadi homesick gitulah karena sakit sih. Karena sakit. Jadi kalau misalnya sakit di kos itu rawan banget nggak ada yang bantuin, Iya. nggak ada yang rawat. Coba kalau Adin? Kalau aku baru-baru ini sih homesick. Kayak karena baru meriang aja, baru sakit gitu, jadinya baru ngerasain homesick. Baru kerasa? Iya, baru Jadi kerasa. ini agak lain, jadi dia habis 6 Iya. bulan udah lewat baru dia ngerasa homesick. Udahnya udah mau liburan ya Kak? Iya, karena sebenarnya homesicknya tuh juga gara-gara teman-teman yang ini udah pada libur juga, jadi kayak FOMO pengen ikut libur pulang ke Iya, rumahnya betul. gitu. Karena kita swasta kan ya, jadi pasti Iya. anak Udah PTN lama ya. dikit iya, liburnya. lebih duluan liburnya. Oke, terus kalau misalnya kita tanya nih, kan kalian berarti baru pertama kali ngerantau. Terus juga tadinya mau ke PTN, mungkin ada barengan teman-temannya. Sebelumnya emang kalian bawa teman nggak sih ke sini? Enggak. Nggak ada sekali. Sendiri ini Iya, berarti? sendiri. Iya. Cuma emang ada yang kayak dari sekolah yang sama, cuma beda prodi aja gitu. Kalau misalnya dulu SMA-nya kalian pasti punya teman deket dong. Iya. Mungkin punya Pasti circle juga. Gimana sih rasanya sekarang bener-bener kenalan lagi sama orang baru di mana tuh sama sekali nggak ada yang kenal? Coba dari Anin duluan. Kalau aku sih karena orangnya SKSD aja, jadi Oke. kayak orang-orang tuh, halo namanya siapa gitu, jadi kayak ya udah enak aja gitu. Kalau dari Sabrina? Kalau aku karena orangnya introvert gitu ya, jadi itu kayak bener-bener ngerasa energi banget gitu loh buat mengulang dari awal kayak kenalan gitu tuh susah banget.
Jadi kemarin pas awal-awal itu berarti sebenarnya lebih sering nunggu diajak kenal. Iya betul. Oke, kalau Untungnya udah kenal sama dia. Oh, jadi kalian udah kenal duluan Iya. Iya. sebelum ospek atau setelah? Sebelum sebelumnya. iya sih Sebelum sebelumnya. ospek. Oh, jadi ini sedikit tips ya. Kalau misalnya kalian sendirian banget besok di kampus di di rantauan, bisa banget tuh cari teman dulu sebelum ospek Iya. dimulai. Jadi lebih ada backingan lah, ada gandengan. Kalau kamu gimana? Aku juga sebenarnya lebih shock lagi karena jujur ya, kalau misalnya dipikir-pikir tuh aku kan bukan dari SMA, bukan dari SMK SMK dan semacamnya. Aku keluar dari pondok pesantren ini buat kalian yang anak pondok pesantren dan takut buat masuk ke dunia luar gimana. Aku cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya shock berat iya karena oh ternyata beneran sedikit kerasa ya. Beda banget temenan sama teman-teman yang dia tuh backgroundnya bukan dari pondok pesantren. Kalian pasti bisa ngerasain di mana mereka udah kesehariannya tuh lebih ke bebas pasti. Ya kalimat ya kata bebas tuh kalian pasti udah paham kan kemana. Iya. Dan pasti kalian juga ngerasa itu. Nah, waktu awal-awal sebenarnya satu-satunya cara biar ngerasa nggak terlalu sendiri itu lebih ke ngajak kenalan duluan. Walaupun kita merasa kita introvert atau semacamnya, dipaksa SKSD kayak kata Anin tadi. Betul, karena kalau nggak kayak gitu tuh nanti kalian nggak bakal dapet temen Punya juga. Karena di kuliah ini kita harus banyak-banyak relasi biar orangnya tuh nggak itu aja. Terus kita juga Ya. bisa nggak satu orang yang bisa dimintain tolong gitu. Jadi kita nggak ngerasa sendiri di sini gitu. Setuju sih. Terus kalau misalnya kalian nih ngerasa kalau kayaknya aku nggak bakal punya temen, pasti ada perasaan kayak gitu. Dulu aku juga ada. Tapi setelah kita jalanin, selama kita nggak menutup diri kita pasti bisa punya teman. Betul. Dalam kata lain, kalau misalnya ada yang ngajak kenalan, kita welcome harus gimana pun caranya, biar temen tuh nggak kikuk waktu dia ngajak kenalan duluan. Karena pasti kalian ngerasain, siapa namanya? Kok dicuekin nggak enak dong pastinya. Iya. Ya itu salah satu cara, kalian tetap harus terbuka. Kalau misalnya emang bener-bener nggak bisa, ngajak kenalan duluan. Tapi kalau bisa, malah justru bagusnya ngajak kenalan duluan sih, kayak nyapa duluan, kak namanya siapa, gitu sih. Ya itu cara buat nambah relasi gitu. Harus dipaksa sih Iya. itu. Nggak bisa harus kayak kita diem aja itu nggak bisa karena kuliah tuh kan emang harus butuh teman gitu. Jadi jangan sendiri aja. Nanti Apalagi kalian- kalau anak kerantau gitu iya, kan. kalian pasti nanti bakal tertekan batinnya. Tapi kalau dari Mbak Dini sendiri tuh ada culture shock nggak sih di sini tuh? Padahal kan kayak kampus Islam gitu kan. Oh iya, jadi gimana ya, kan kalau misalnya sebenarnya di sini juga aku nggak ngekos, jadi aku anak laju, jadi emang rumahnya di Jogja dan setiap hari pulang ke rumah, beda sama mereka. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngerasain sih gimana mereka kalau main atau nongkrong di, ya kalian tau lah kafe atau semacamnya, nggak terlalu sering ikut. Tapi kerasa banget kalau misalnya, oh ternyata tuh anak kerantau, backgroundnya orang luar, sekarang hidupnya sendiri, itu bisa sebegitu enjoynya main. Itu kalimat main tuh udah hal yang biasa setauku. Karena walaupun ini semester 1 kan harusnya adaptasi dalam artian berusaha banget buat nyesuaiin sama kampus yang fleksibel, dimana itu kan gurunya juga pasti kalian tahu nggak yang kayak di SMA, nggak kayak di SMP, masuk jelasin sampai paham, habis itu kasih tugas, dibimbing, kan nggak kayak gitu. Tapi nyatanya apa enggak, aku ngelihatnya mereka nggak terbebani dengan itu, tapi justru mereka malah lebih enjoy sama mainnya. Jadi kalau menurutku ya, daripada kalian ngerasa terbebani ngerantau, mendingan dibawa Enjoy aja. Iya, dibawa enjoy aja, dibawa asik aja. Jadi kayak mereka nih mukanya wajah-wajah ceria aja. Walaupun kayak muka kita jutek tapi coba aja kenalan Iya. dulu, siapa tahu mereka sebenarnya tuh asik gitu. Terus menurut gimana sih Mbak Ninis kan dulu juga nggak ada cowok-cowok gitu kan? Oh, iya. Pasti bisa lah kalau di pondok itu. Gimana kalau sekarang di kampus Islam ini walaupun ya Islam cuma Ada cowoknya. iya ada cowoknya masih campur gitu. Oke, cowok ya. Kalian yang anak pondok pasti besok kalau misalnya masuk ke ruang lebih luas kayak kampus contohnya, apalagi ini kan campur ya cowok cewek.
Mungkin ada shocknya, iya, karena aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi tetap dibawa enjoy aja, jangan terlalu membatasi diri kayak, nggak boleh, kamu boleh deket-deket sama aku. Jangan kayak gitu juga, biasa aja. Kalau misalnya diajak ngobrol, ya kita anggap santai aja. Kalau misalnya suatu saat nanti ada masa dimana harus touch kayak entah itu salaman atau tos, yakin 100% kalau kita nolak duluan pasti semua teman-teman kita bakal respect. Jadi nggak akan dijudge jelek juga, pasti lebih oke maaf gitu. Kalau misalnya kalian bener-bener harus menjaga, bisa pakai kayak gini, bisa juga dibuat tas aja. Terus juga kalau misalnya sehari-hari ya kan pasti namanya tugas itu kan ada kerja kelompok, nggak mungkin dong satu kelompok cewek semua pengennya, pasti kan harus ada cowoknya juga. Bener-bener kalian tuh di situ posisiin jadi orang yang biasa aja, jangan banget seolah-olah kalian takut, gimana ini masa ada cowoknya padahal pertama kali. Jangan kayak gitu, biasa aja. Terus kalian juga harus memposisiin diri di mana rekan kalian yang perempuan itu juga enjoy, jadi kalian bisa ngikutin mereka aja, nggak usah terlalu menutup diri. Satu hal yang aku dapat di sini, kalau misalnya kita membatasi diri banget, otomatis kita juga bakal dijauhin dalam artian bukan nggak disukai, tapi nggak ada yang berani dekat karena kitanya yang udah jaga terlalu ketat, menutup diri. Karena kalau misalnya pasti dari kalian sendiri juga teman-teman, kalau misalnya ada yang terlalu nggak mau gitu, nggak menerima kita kalau misalnya kita tuh kenalan, pasti kita juga nggak jadi, nggak sih? Iya, karena terlalu menutup diri, kitanya juga susah berkomunikasi gitu. Betul. Iya gitu. Oke, kan tadi kan Sabrina bilang kalau misalnya kamu introvert nih. Ya, sekarang kita lihat-lihat nih ya, kayaknya dia lumayan udah bisa ketawa lebar ya. Udah gak introvert lagi. Coba kasih tipsnya dong Kak, gimana sih kok bisa sekarang keluar dari introvertnya itu? Kalau tipsnya itu aku kalau ditanya tuh agak bingung ya, tapi itu kayak kamu mau nggak mau tuh kayak paksa aja diri kamu gitu loh, paham nggak? Nah jadi ya udah, gimana pun di sini kan kita sendirian kan. Kalau kita nggak kayak gitu ya udah, kita sendiri dong, nggak punya teman. Kita mau minta tolong sama siapa misal kita butuh apa-apa. Jadi ya udah paksa aja gitu. Dipaksa guys, buat kalian yang introvert. Tipsnya Dipaksa aja, kata Sabrina. Kalau nggak dipaksa nggak bakalan bisa soalnya. Coba dari Anin yang extrovert nih, yang aduh kayaknya introvert tuh kok dia nggak ngerasa kesepian gitu ya. Coba gimana tanggapannya? Sebenarnya kalau dari pandangan aku lebih kayak, kok orang-orang bisa sih introvert sependiam itu. Emang dia nggak mau kayak berbaur sama orang lain, padahal tuh kalau berkomunikasi sama orang itu seru banget, apalagi nambah temen itu, banyak temen tuh semakin banyak temen tuh semakin seru gitu. Setuju. Kadang menurut anak introvert tuh ya, kalau hal begitu tuh malah menguras energi dia loh. Jadi tuh untuk ada di zona itu tuh susah. Jadi nggak segampang kamu ngomong. Ya mungkin karena aku ini emang udah kebiasa gitu ya, kayak SKSD kayak. Betul. Ya udah gitu, jadi seru-seru aja gitu. Iya. Tapi kadang ada masa dimana mungkin kalau lagi capek-capeknya gitu ya, kayak pengen menyendiri aja gitu, nggak mau diganggu, itu ada gitu. Kalau dari aku sendiri. Oke. Paham. Ada waktunya ya guys. Jadi kalau misalnya kita lagi bersosialisasi, otomatis kita harus membuka diri. Kalau misalnya kita emang lagi butuh sendiri, itu juga nggak salah, karena setiap orang pasti butuh waktu buat introspeksi diri juga, butuh waktu buat tenang dan lain sebagainya. Jadi nggak salah sih sebenarnya. Di sini tuh introvert sama extrovert itu hal yang wajar, karena itu kan suatu kemakluman ya. Ya, kepribadian diri kita. Iya, sifat seseorang yang emang bawaan. Jadi kita nggak bisa ubah, tapi kita bisa bikin dia beradaptasi sama lingkungannya. Kalau misalnya dia emang introvert, dia harus bisa nyesuaiin diri gimana caranya biar orang nggak terlalu terbatasi, dia nggak terlalu menutup diri. Dan kalau misalnya dia extrovert, gimana caranya dia bisa ngerangkul teman-teman dia yang juga introvert. Kalau extrovert juga kita harus pinter-pinter nih milih-milih teman. Maksudnya kayak kan kadang ada yang mungkin emang awal kenal tuh baik banget, tapi nanti lama-lama dia jalan. Iya, karena biasanya dimanfaatin gitu kan. Jadi juga harus pinter-pinter aja sih milih teman. Kalau introvert juga itu kalau milih temen juga jangan gampangan. Iya. Ngomongin maba nih, pasti kalau misalnya kita gali-gali dari rumor-rumor trust isunya para alumni kelas 12 nih,
sebenarnya penting gak sih kalau misalnya kita tuh circle-an? Coba kalau menurut Sabrina atau Anin, Penting nggak Coba. penting ya? gimana Ya. tuh penting gak penting? Kalau menurutku kita ambil gimana ya, sisi baiknya aja kalau mau circle-an, tapi kadang ada toksiknya gitu kan, itu yang bikin kita malah jadi nggak betah, mending nggak usah aja kalau kata aku mah. Jadi kita mendingan punya satu temen itu yang bisa buat pacuan kita, gimana ya, jadi kalau kita lagi susah, udah yang penting kita ada satu temen yang selalu nolong kita gitu. Lebih ke satu teman tapi bisa dipercaya gitu ya? Ya betul. Kalau Anin gimana? Menurut aku penting nggak penting sih, karena apa ya, kayak tadi apa ya, menurutku circle tuh tergantung sih. Kalau circle-nya emang bener-bener yang membawa hal positif ya bisa, tapi kalau yang bawa toxic tuh udah deh, jangan. Buat awal-awal banget nih, kan kalian pasti juga bingung atau merasa sendiri karena kan ya namanya juga kota orang. Beneran penting gak penting circle-an buat awal-awal? Ya apa ya, yang penting ada satu temen aja sih, itu udah kayak satu kenalan. Tapi kalau bisa ya berbaur sama yang lain juga. Yang penting kita nggak nutup aja. Kita bisa gabung sana sini lah gitu. Setuju sih. Kalau circle kadang kayak ada yang mau join tapi mau Nggak boleh. Iya, kayak mau bergaul tapi mereka tuh kayak minder duluan Oke. gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya dari teman-teman kita, namanya circle itu pasti ada. Cuman yang dimaksud circle tuh circle yang gimana? Cuma lingkungan pertemanan aja atau emang kehidupan dia tuh bergantung sama circle-nya dia. Jadi kalau misalnya dari kita sih penting gak penting, ya udah ada ya circle tuh semuanya lebih luas. Tapi kalau misalnya dibilang penting, lebih penting ke teman yang bisa dipercaya daripada Ya, circle. mending satu tapi dia baik dibanding banyak tapi dia malah membawa kita ke hal yang nggak baik. Betul. Pengalaman. Oke, kalau misalnya menurut Sabrina sama Anin nih, circle yang toksik tuh gimana? Dari mana dulu? Anin boleh. Dulu. Kalau menurutku circle yang toxic tuh yang kayak satu circle tuh apa ya, bersaing terus nggak mau kalah, terus ada yang iri, terus jadinya dia kayak pengen ngikutin ini tapi kayak jadi ngeburukin gitu. Maksudnya lebih kayak saingan. Iya. Saingan dalam apa? Prestasi. Kalau prestasi Mungkin bagus ya iya, kalau tapi prestasi, bagus. tapi- Tapi kalau hal yang lain mungkin ya masih toxic gitu. Apa tuh contohnya? Mungkin bisa dari gayanya dia berpakaian gitu, Oh. bisa di apa ya, jadi dia tuh jadi kayak sombong. Tuh. Tren ya? Oke, kalau dari Sabrina, toksik tuh gimana? Circle toksik. Gimana ya? Dulu aku pernah ada di satu posisi kata orang circleku itu toxic. Oke. Tapi menurutku enggak, karena itu cuma pandangan orang lain aja. Jadi kita gimana ya, ambil sisi baiknya aja. Kan kalian yang lihat itu belum ngerasain jadi kita gimana rasanya. Padahal di situ aku ngerasa ya baik-baik aja, padahal dia bawa ke aku yang ke hal yang baik-baik, tapi mereka bilangnya nggak baik buat aku gitu. Berarti kita bisa lah ya, intinya kita tuh dalam semua lingkungan yang kita temui itu kita bisa Iya. bedain. Kita harus bisa nyaring juga mana nih yang baik dan mana yang buruk. Kalau misalnya emang kayak tadi nih, oh ternyata circle tuh toksik bagi orang lain, tapi kok aku ngerasanya enggak, biasa aja. Malah mungkin beberapa dari mereka ngajak aku buat ke sesuatu hal yang baik kan, yang positif. Berarti kita ambil di sisi positifnya itu. Kalau misalnya emang kita nemu nanti ada ketoksikan atau hal-hal negatif di situ, berarti dari diri kita sendiri yang harus pintar-pintar ngejauh dan menghindar. Oke, kalau menurutmu sendiri gimana nih? Circle itu penting nggak buat kamu? Circle. Ya. Oke, kalau menurutku nggak usah. Bukan nggak penting, tapi nggak usah. Apa tuh alasannya? Karena dari awal, dari waktu SMP, SMA itu aku juga bukan tipe orang yang di tengah-tengah circle. Jadi menurutku kalau misalnya mau circlean itu harus pikir-pikir banget. Kamu circle tuh dalam rangka apa? Kalau misalnya dia circle dalam rangka main, otomatis
tujuannya dia bakal lebih jatuh ke main-mainnya. Tapi kalau misalnya menurutku dia pengennya circle-nya buat ambis, otomatis dia bakal saingan sama circle-nya juga. Kalau menurutku ya, circle tuh nggak terlalu penting. Soalnya selama kita tuh bisa mengontrol diri kita sendiri, kita bisa paham kebutuhan kita tuh apa yang harusnya kita lakuin dan apa yang harusnya kita jauhin. Itu udah cukup banget buat jadi diri sendiri tanpa ada di circle. Tapi maksudnya di sini bukan berarti kita nggak usah temenan sama orang. Circle itu lingkup lebih kecil, iya kan? Pasti dia tuh lebih tertutup. Circle tuh pasti kita udah tahu lah ya, namanya circle cuma terdiri dari beberapa orang yang dimana kalau kita udah nggak enak, nggak nyaman, mau keluar nggak bisa, ada orang baru mau masuk juga susah. Jadi kalau misalnya menurutku ya, circle tuh nggak terlalu penting. Kalau misalnya kalian takut di kampus besok ada, aku besok mending masuk circle atau enggak ya? Kalau kalian terbiasa buat sendiri, mendingan nggak usah punya circle, karena itu bakal jadi beban sendiri nantinya. Sejauh ini kan kita bahas tentang maba ya, maba era, gimana kita pertama kali nyemplung nih ke rantauan, terus gimana kita pertama kali nyemplung juga di tengah-tengah teman-teman seumuran tapi udah mulai beranjak lebih dewasa, beda sama SMP dan SMA. Coba sekarang kasih teman-teman kita gimana sih kalau kesannya atau enggak pesannya buat mereka-mereka yang mau masuk kampus, yang mau jadi mahasiswa baru, biar mereka nggak terlalu takut nih, nggak terlalu OVT. Nanti kedepannya gimana sih di kampus? Oke, boleh. Buat kelas 12 ya, yang mau nantinya mau kuliah, kalau kata aku nggak usah takut nggak punya circle atau nggak punya temen. Kita bisa kok bersama siapapun, asal kita bisa membuka diri kita aja. Buat yang introvert juga, paksa diri kita buat apa ya namanya ya, kayak Sosialisasi ya? Iya, sosialisasi lah, Apalagi terbuka. kan rantauan ya. Apalagi anak rantau, kita juga butuh temen lah. Apalagi kalau kita sakit, nah itu butuh banget. Dah itu sih. Coba dari Adin. Kalau dari aku pesannya pintar-pintar pilih teman aja sih, karena kan orang-orang baru ya, jadi harus pintar-pintar aja. Mungkin itu aja. Kalau dari Nini sendiri, Kan tentang pertemanan udah nih, kayaknya yang normalisasinya rata-rata OVT-nya kita kan tentang itu. Aku mau kasih pesan buat mereka, buat kalian lulusan pondok pesantren yang bener-bener insecure sama teman-teman persaingan di luar yang SMA atau SMK. Jadi dari aku sendiri pengalaman, aku juga lulusan pondok pesantren di mana ijazah nasionalnya itu PKBM. Jadi dia nggak ikutnya bukan ujian nasional tapi ujian kesetaraan. Pasti kalian beberapa dari kalian pasti ada yang juga kayak gitu. Nggak usah minder, nggak usah takut, karena nyatanya kita masih terima dengan baik di sini. Terlepas dari administrasi, teman-teman juga nggak tahu kok kalau misalnya kita lulusan PKBM, ya kan? Kalau misalnya kita nggak cerita, ya mereka nggak akan tahu. Tinggal gimana kita itu bisa adaptasi, gimana kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik, gimana kita bisa berusaha. Kalau misalnya kita ketinggalan, ya kita harus lebih effort lagi buat gimana caranya kita paham. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya kita cari tahu, entah itu tanya ke temen, walaupun terpaksa dari introvert tadi. Bisa juga kita kalau misalnya nggak berani tanya ke teman, tanya ke dosen, atau mungkin bisa sharing-sharing, cari di Google atau cari di YouTube. Kan sekarang banyak banget tuh. Jangan cuma ngandelin AI. Lah, terus buat kalian juga yang ngerasa takut banget masuk ke dunia luar, kalau misalnya kalian emang backgroundnya pondok pesantren, itu nggak perlu takut, karena pasti kita kalau udah menjaga diri kita, lingkungan tuh akan mengikuti. Gimana ya, teman-teman juga apalagi mereka bener-bener bakal bantu banget menyesuaikan. ya, bantu menyesuaikan banget. Aku ngerasain itu. Intinya dibikin enjoy aja, nggak usah terlalu OVT gimana-gimana. Terus juga kita nyatanya 6 bulan ini Baik-baik aja. baik-baik aja. Shock sedikit nggak apa-apa. Udah, oke. Jadi mungkin gini aja sih obrolan santai kita ya, mungkin topiknya nggak terlalu berat ya, ringan-ringan aja, karena emang kita di sini ngobrol santai ya, lebih ke sharing aja. Buat kalian yang baru mau masuk jadi mahasiswa baru, ya gitu gambaran singkatnya. Intinya mah nggak usah terlalu dibikin overthinking, dibawa enjoy aja. Terus
Kalau misalnya gimana ya, ada pertanyaan mungkin atau kalian kepo sama kita atau kepo gimana sih kak sebenarnya yang bener emang circle-nya gimana atau lain-lain, bisa banget di komentar aja, nanti dibantu jawab sama Kak Ariel atau Kak Sabrina tuh. Terus oke, cukup sekian, jadi kita tutup. Terima kasih banget udah nonton video kita, semoga kalian bisa lebih kebuka pikirannya, lebih bisa gak terlalu overthinking lagi. Udah, bawa enjoy aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi Kak Ariel, bye-bye.